Permisi Bu. Iya, silakan masuk nak. Ya, silakan duduk. Baik, selamat datang nak di ruang pembimbingan dan konseling bersama Ibu. Sebenarnya Ibu mau tahu nih, kira-kira ini Ibu bersama anak siapa? Jadi kenalin Ibu, nama saya Brigita Bu, biasanya dipanggil Gita gitu. Dari kelas berapa nih Gita? Kelas ini sih, baru kelas 11. Kelas 11, oke. Tadi sebelumnya mata pelajaran apa? Terus gimana sama ibu-ibunya? Mungkin ada pelajaran bahasa Indonesia Bu. Ya seperti biasa sih Bu, agak membosankan gitu. Sama ibu siapa kalau ibu boleh tahu? Sama ibu Dewi tadi. Oh, sama Bu Dewi. Oke. Terus apa maksud dari tujuan Nagita datang ke ruangan ibu? Jadi gini Bu, saya mau cerita gini Bu, boleh nggak? Boleh, karena ibu terbuka kepada siapapun. Karena yang mau cerita, yang mau menemui ibu, sangat ibu persilakan. Ya Bu, makasih ya Bu ya sebelumnya. Jadi gini Bu, ceritanya itu sebenarnya saya kan merantau ya Bu ya di sekolah ini tuh jauh dari keluarga gitu Bu. Kan ini udah akhir tahun gitu ya Bu ya. Terus akhir tahun, udah akhir semester belajar juga gitu. Nah, saya itu kan ini udah masuk ke minggu-minggu ujian gitu ya Bu ya. Dan tapi saya itu belum ada keinginan untuk pulang gitu. Sedangkan keluarga di rumah, terutama orang tua tuh udah menanti gitu kapan pulangnya, udah bertanya-tanya terus. Tapi nggak tahu kenapa kok saya ini nggak ada keinginan untuk pulang gitu Bu, kayak malas gitu Bu mau pulang, mau ketemu keluarga gitu. Padahal ada keinginan sih, ada rasa rindu gitu, tapi nggak ada sama sekali keinginan untuk pulang seperti itu Bu. Oke, jadi ibu simpulkan dari yang disampaikan kita tadi, orang tua sudah menunggu kepulangan Nagita gitu ya ke rumah di kampung halaman, tapi dari Nagitanya sendiri itu belum ada keinginan untuk pulang gitu ya. Nah terus kira-kira apa nih faktor lain yang mempengaruhi Nagita itu belum mau pulang gitu? Gimana ya? Mungkin ini lebih ke apa ya? Saya nggak ingin ketemu orang-orang rumah gitu Bu. Tapi rindu, berarti gimana gitu? Bingung gitu Bu sama perasaan sendiri. Oke, sebelum ibu tanya dulu nih, kira-kira kalau kita ukur skala dari 1 sampai 10, tingkat kerinduan Nagita itu ada di angka berapa? Mungkin lebih di angka 6 gitu ya. 6 gitu, jadi masih tergolong cukup rendah gitu ya. Oke, sebelumnya apakah Nagita ini sering berkomunikasi dengan orang tua? Nah, untuk semester ini Bu, bisa dihitung gitu Bu, saya berapa kali nelpon rumah atau berapa kali kita tanyain mau pulang tuh mungkin ada baru 10 kali gitu saya nelpon rumah gitu. Makanya sering ditanyain sih. Oke. Kalau misalnya ditanyain itu jawaban Nagita selalu gimana? Ketika disuruh pulang itu respon Nagita apa ya jawaban Nagita gitu? Saya biasanya bilang ya gimana belum selesai di sini, belum libur gitu, jadi belum bisa pulang gitu Bu, saya jawabnya. Padahal sebenarnya udah selesai atau memang belum selesai ujiannya? Mungkin masih ada 1-2 sih Bu, urusan sekolah gitu sama guru yang lain, tapi ya nggak tahu kenapa belum dibanyak pulang aja gitu. Jadi permasalahan itu dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri yang belum ingin pulang. Tapi coba nih kita bayangin gimana misalnya Mbak Gita itu memenuhi keinginan orang tuanya. Ketika Mbak Gita itu pulang kampung terus disambut hangat sama keluarga besar di kampung halaman, kira-kira gimana maksudnya? Senang sih, soalnya tahun kemarin semester kemarin tuh juga gitu, waktu disambut pulang tuh rasanya kayak wah aku udah pulang. Oke, tadi Nagita sudah menyampaikan bakal senang gitu ya kalau misalnya disambut gitu. Nah terus kira-kira nih sambutannya seperti apa yang
anak kita itu pulang kampung. Ya, kalau yang saya inginkan ya, keluarga tuh semuanya sebenarnya perhatian dengan saya gitu Bu, nanyain gimana sekolahnya kemarin-kemarin, nilainya gimana, terus ada cerita apa gitu Bu. Tapi kadang apa ya, cuma sebatas nanyain gimana kabarnya, sehat nggak di sana gitu. Oke. Kayak apa? Tapi bagaimana jika misalnya nih anak kita nggak pulang kampung, kira-kira kegiatan apa yang bakal kita lakukan di sini gitu ya kan, itu lagi masa liburan gitu. Mungkin kegiatan yang saya lakukan apa ya, mungkin cuma mengurung diri lah Bu, mungkin di kamar gitu, karena juga nggak ada kegiatan lain gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalnya selain kegiatan mengurung diri, apakah ada kegiatan lain yang bakal kita lakukan? Ya, mungkin lebih apa ya, cari hiburan buat diri sendiri gitu, karena lebih ke yang kayak ngelakuin hobi, mungkin jogging sendiri atau nyanyi sendiri di kamar gitu. Biasanya cuma kayak gitu sih Bu, kalau nggak ada kegiatan lain. Jadi dapat ibu simpulkan sedikit bahwa anak kita ini sebenarnya belum ingin pulang kampung, tapi kembali lagi orang tua yang menginginkan anak kita pulang gitu ya. Dan juga anak kita ini masih bingung gitu apa yang menyebabkan anak kita ini belum ingin pulang gitu. Terus kira-kira nih dari kebingungan anak kita sendiri itu bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menghalau kebingungan tersebut? Kalau dari cara saya tuh biasanya ya akan memikirkannya dulu gitu. Maksudnya kalau saya pulang nanti gimana, kalau saya nggak pulang nanti gimana gitu. Jadi kita lebih membutuhkan waktu gitu ya untuk memikirkan kalau pulang gimana, kalau nggak pulang nanti gimana. Terus nih kalau misalnya kita pulang itu mau kapan? Mungkin kalau apa ya, setelah saya bisa istilahnya memantapkan niat gitu mau pulang gitu. Apakah di kampung halaman itu bakal ada kegiatan atau bakal ada acara gitu yang kenapa orang tua kita itu sangat mengharapkan kepulangan kita? Ada Bu, kan ini akhir tahun gitu ya Bu ya, jadi ini kan ada yang namanya Natal gitu ya Bu ya, jadi ya yang namanya Natal, hari raya itu pasti kumpul-kumpul keluarga gitu Bu, jadi ya disitu makanya saya disuruh biar tetap pulang. Berarti kehadiran kita itu sangat diharapkan untuk pulang gitu ya. Nah terus dari anak kita sendiri bagaimana nih untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin saya akan lebih sering komunikasi lagi dengan orang tua gitu, mungkin dengan komunikasi itu muncul apa keinginan dari diri saya untuk pulang. Kalau dari tadi kan kita sudah bilang nih kalau bakal memikirkan lagi dan sudah berkomunikasi lagi dengan orang tua gitu. Kira-kira bagaimana respon dari keluarga gitu? Kalau misalnya anak kita itu bakal beneran pulang kampung gitu. Mungkin mereka lebih senang gitu ya Bu ya, karena saya kan jarang-jarang pulang gitu ya Bu ya, setiap semester saya cuma sekali pulangnya gitu, jadi mungkin ya, mereka bisa lebih senang gitu dengan pulang saya gitu. Tadi berarti solusi dari anak kita itu akan memikirkan lagi dan berkomunikasi lagi bersama keluarga di kampung halaman, sekiranya rasa apa ya, keinginan untuk pulang kampung itu muncul gitu. Anak kita tadi kan itu juga bilang nih kalau berkomunikasi terus sama orang tua. Lalu bagaimana jika misalnya orang tua kita itu dan keluarga di sana itu tetap kekeh gitu mengharapkan anak kita itu harus pulang? Kira-kira dari anak kita sendiri itu nanti bagaimana?
saya akan meyakinkan keluarga ibu saya meyakinkan bahwa ya saya bakal pulang kok gitu. Tapi ini di sini belum selesai gitu sekolahnya gitu. Oke, berarti intinya Nagita tuh pasti bakal pulang nanti, tapi nunggu waktu dan belum tahu kapan gitu. Yang pasti Natal, hari Natal itu bakal ada di rumah gitu. Yes. Oke, jadi dari dari pembicaraan kita tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa Nagita ini masih bingung gitu ya untuk pulang kampung atau enggak. Nah tadi Ibu juga sudah menanyakan kira-kira solusinya bagaimana dari Nagitanya sendiri. Terus Nagita bilang bahwa mungkin akan lebih sering berkomunikasi lagi kepada orang tua. Dari komunikasi itu akan timbul keinginan atau rasa ingin pulang itu. Nah kemudian juga Nagita juga akan meyakinkan orang tua gitu di rumah bahwa Nagita ini bakal pulang, tapi nanti gitu, gitu ya. Oke, jadi dari Nagita sendiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan ke Ibu? Sepertinya cukup sih Bu. Di sini kita sendiri udah bisa ketemu titik tengahnya gitu. Maksudnya kita mungkin nanti akan lebih mengusahakan komunikasi dengan keluarga gitu. Terus ya memantapkan diri juga lah untuk mengumpulkan niat untuk pulang nantinya. Oke, kira-kira nih Ibu mau tahu skala dari 1 sampai 10 tingkat semangat Nagita untuk pulang itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau sekarang ada 8 kayaknya. 8, berarti cukup semangat gitu ya untuk meyakinkan orang tua bahwa Nagita itu bakal pulang gitu ya. Oke, baik, dari Nagitanya sendiri apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan ke Ibu? Sebenarnya cukup. Oke, cukup. Kalau udah ada lagi yang mau disampaikan dan dirasa dari Nagita sudah cukup dan sudah meyakinkan diri Nagita sendiri dari rasa kebingungannya tadi, mungkin bisa kita akhiri dulu sesi konseling ini. Kalau misalnya dari Nagitanya sendiri ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu atau mau makin lagi bersama Ibu di ruangan ini, Ibu sangat terbuka. Nagita mau mengajak teman-temannya juga, Ibu persilakan gitu. Itu saja Nagita, Ibu ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Semoga Nagitanya sendiri juga bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi bisa meyakinkan orang tuanya dan juga bisa memenuhi keinginan orang tuanya untuk pulang gitu ya. Kalau begitu saya izin pamit